Halo semuanya, di video ini kita akan mengikuti basic tutorial OpenGL yang kedua, yaitu menggambar segitiga. Nah, jika di video sebelumnya kita sudah berhasil menampilkan atau membuat sebuah jendela yang kosong, nah selanjutnya kita akan lanjut dengan menggambar sebuah segitiga di dalam jendela yang sudah kita buat tadi. Nah, jadi seperti biasanya, pertama kita akan memanggil atau memasukkan library standar, kemudian library OpenGL. Nah, kemudian kita akan mendefinisikan jendela yang akan kita tampilkan. Nah, ini saya sudah ganti judulnya menjadi tutorial 2, the triangle. Dan untuk warna latar belakangnya, saya beri nilai R1, red 1, green 1, dan blue 1. Artinya nanti latar belakangnya akan berwarna putih. Nah, kemudian untuk menggambar sebuah objek pada OpenGL, kita memerlukan sebuah array yang akan menyimpan titik-titik koordinat tempat vertex untuk objek tersebut yang nanti akan digambar. Jadi, misalnya saja, hmm, ini adalah layar monitor PC kita. Nah, jadi nanti untuk menggambar sebuah objek menggunakan OpenGL, kita membutuhkan informasi tentang titik-titik di mana objek itu akan digambar. Jadi misalnya ketika kita ingin menggambar sebuah segitiga, nah kita akan menggambar sebuah titik di sini, sebuah titik di sini, dan sebuah titik di sini. Sehingga nanti akan uh, ditampilkan sebuah segitiga. Nah, bagaimana kita tahu titik atau koordinat di segitiga yang akan kita gambar? Nah, untuk OpenGL sendiri, dia menggunakan koordinat Cartesius, yaitu koordinat koordinat X, Y, dan Z. Nah, untuk tutorial ini, karena kita hanya menggambar pada 2 dimensi, jadi koordinat untuk titik Z tidak terlalu diperhatikan, tapi OpenGL mendukung untuk koordinat titik Z. Jadi sebenarnya ada 3 dimensi, tapi untuk tutorial ini kita akan menggunakan 2 dimensi terlebih dahulu. Nah, untuk koordinat X dan Y-nya, titik tengah dari monitor akan disimpan sebagai titik 0,0. Sedangkan untuk uh, ujung monitor akan bernilai 1, 1, minus 1, dan minus 1. Jadi ketika kita ingin meletakkan sebuah titik di ujung kanan monitor, kita akan menyimpan nilai 1,0. Dan karena seharusnya OpenGL menerima koordinat berupa koordinat Cartesius, yaitu X, Y, dan Z, tapi karena di sini kita tidak terlalu memperhatikan koordinat di sumbu Z, jadi untuk sumbu Z kita otomatis berikan nilai 0 saja. Nah, kita kembali ke kodenya. Nah, jadi kita definisikan untuk menggambar segitiga, kita menyimpan 3 titik koordinat yang akan digunakan sebagai sudut-sudut segitiga pada sebuah array dengan tipe GL float. Nah, setelah kita definisikan titik-titiknya, ini kita simpan pada sebuah vertex array ID. Jadi array ini akan dibind atau diikat pada sebuah identitas, yaitu vertex array ID. Nah, setelah itu pada program utamanya, selama tombol escape belum ditekan, maka setiap frame dari program akan menggambarkan segitiga. Jadi bagian ini adalah bagian di mana pada setiap frame layarnya akan di-reset atau dikosongkan. Nah, kemudian akan menggambar segitiga yang sudah didefinisikan tadi. Di bagian ini, di line ke 100. Jadi, GL draw arrays. Nah, di sini didefinisikan bahwa yang digambar adalah segitiga dengan ukuran ini ada sedikit kesalahan, ini harusnya ada 3 titik. Menandakan kita akan menggambar satu segitiga, karena kita menggambar satu segitiga, kita butuh 3 titik. Jadi, titik-titik tersebut akan dihubungkan sehingga membentuk sebuah objek segitiga. Nah, jika tutorial ini jika kodenya kita rebuild,
Nah, maka programnya akan menampilkan sebuah segitiga. Nah, coba kita modifikasi beberapa line di kodenya. Nah, kalau tadi kita menggunakan koordinat untuk 3 titik ini, kita bebas mau ubah titiknya kemana saja. Misalnya kita ingin membuat segitiganya menjadi segitiga siku-siku, berarti coba kita nah jika ingin membuat segitiga siku-siku, berarti kita butuh titik di bagian ini, di bagian ini, dan di bagian ini. Jadi akan membentuk segitiga siku-siku. Nah, kita coba cek di bagian array yang kita simpan sebagai koordinatnya. Jadi ini adalah koordinat X, ini adalah Y, dan ini adalah Z. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk semua koordinat Z di sumbu Z kita berikan nilai 0. Nah, jika ingin membuat segitiga siku-siku seperti yang sudah tadi saya gambarkan, maka kita butuh titik di nilai X minus 1 dan titik Y sama 1. Kemudian ini tidak perlu diubah dan ini juga tidak perlu diubah. Nah, setelah kita ubah titik-titik untuk segitiganya, kita coba rebuild dan coba kita lihat perbedaannya. Apakah benar akan menghasilkan segitiga siku-siku atau tidak. Nah, sudah benar ya. Jadi, jika koordinatnya kita ubah, maka akan menampilkan segitiga yang baru, yaitu berupa segitiga siku-siku. Nah, namun sebelum kita deklarasikan array yang berisi titik-titik koordinat segitiganya, sebelumnya kita memanggil fungsi load shaders. Jadi load shaders ini apa sih? Ya seperti sebenarnya ini cukup intuitif ya. Jadi dia berfungsi untuk memuat file-file yang berisi shaders. Shaders itu bisa berupa tekstur, warna, atau ini berhubungan dengan UI dari objek yang kita bangun. Nah, tapi karena pada tutorial ini kita hanya menampilkan objek yang sederhana, segitiga berwarna merah. Jadi untuk shader yang disimpan sendiri hanya menyimpan warnanya saja. Jadi jika kita buka file shadernya, yaitu coba kita buka file fragment shader. Nah, dia menyimpan warnanya. Jadi jika kita ingin mengubah warna dari segitiga yang kita buat, kita bisa ubah di file shader ya ini yang akan di load di program utama. Jadi karena sebenarnya ini red, coba kita ganti menjadi warna hijau. Jadi nilai rednya kita ubah menjadi 0 dan nilai greennya kita ubah menjadi 1. Nah, jika kita selesai, kita simpan, kemudian kita rebuild kembali. Nah, dapat dilihat hasilnya sudah benar ya. Jadi yang tampil sekarang adalah segitiga dengan warna hijau. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin membangun objek yang lebih kompleks, bukan hanya sekedar segitiga. Nah, sebenarnya ini untuk di level yang sudah lebih tinggi, mungkin teman-teman pernah melihat tutorial Blender. Jadi objek yang kompleks itu adalah berupa sebenarnya objeknya itu adalah objek yang tersusun dari segitiga-segitiga sehingga membentuk sebuah objek yang lebih kompleks. Jadi misalnya jika kita ingin menggambar objek dengan bentuk yang lain, misalnya kita ingin membentuk objek heksagonal. Nah, objek heksagonal ini sendiri bisa dibentuk dari beberapa segitiga. Nah, misalnya di sini kita bisa bangun dari 6 buah segitiga. Nah, bagaimana jika misalnya kita ingin membentuk objek lingkaran. Nah, objek lingkaran ini mungkin lumayan rumit, tapi ini bisa didekati. Jadi sebenarnya lingkaran ini dapat diiris-iris menjadi bagian yang sangat kecil. Nah, dan jika bagian yang sangat kecil ini kita zoom, ini bisa diinterpretasikan atau bisa dilihat sebagai sebuah segitiga yang sangat kecil. Jadi terdapat segitiga-segitiga kecil yang jumlahnya menuju tak hingga yang membentuk sebuah lingkaran. Nah, tapi tentu saja kita tidak ingin membebani
komputasi untuk membuat objek yang tidak terhingga. Jadi ada opsi yaitu low poly. Nah, mungkin teman-teman juga sudah dengar low poly itu adalah objek dengan jumlah poligon atau di sini bisa kita bilang jumlah segitiga yang sedikit. Jadi bentuk objeknya bisa sedikit lebih sederhana, namun hasilnya jadi kurang kompleks atau jadi seperti blok-blok. Nah, coba kita ubah jadi tidak hanya sekedar menampilkan segitiga saja, mungkin kita bisa gambar sebuah persegi dari dua buah segitiga siku-siku. Nah, jadi saya sudah ubah beberapa line. Yang pertama itu adalah array yang menyimpan koordinat sebelumnya. Sebelumnya kita hanya menyimpan 3 titik koordinat karena untuk membentuk satu segitiga saja. Nah, untuk membuat sebuah persegi, saya ubah sehingga array-nya ini akan menyimpan 6 buah titik koordinat, yaitu 2 buah segitiga. Dan setelah itu, pada bagian fungsi utamanya, nah di bagian draw arrays-nya, kita ubah juga parameternya. Jadi kita deklarasikan array yang kita simpan itu ada 6 buah titik. Dan karena kita menggambar segitiga, jadi dari 6 buah titik itu kita akan mendapatkan 2 segitiga. Nah, jika programnya kita rebuild kemudian jalankan kembali, nah, oke, terlihat ya hasilnya adalah sebuah segitiga berwarna hijau. Demikian video tutorial kedua basic OpenGL, yaitu menggambar segitiga. Sampai jumpa di video berikutnya.